Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Media Center Man 1 Nganjuk yang dirahmati Allah. Saya, Oktavia Ainun Nadia, bersama kerabat kerja Media Center Man 1 Nganjuk. Alhamdulillah, pada kesempatan ini hadir Ibu Betty Salmah Ma'arif MPDI, Guru Al-Quran Hadis di MTSN 13 Jombang. Benar, Bu? Ya, benar. Selamat datang Ibu Betty. Oke, selamat Di datang, Media Mbak. Center Man 1 Nganjuk. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang tentang menumbuhkan semangat sedekah sejak dini. Sebelum ke pembahasan, bolehkah Ibu memperkenalkan diri lebih jelas pada pemirsa? Oke. Pemirsa yang kami hormati, yang kami sayangi, saya Betty Salmah Ma'arif dari MTSN 13 Jombang. Oke. Tepatnya di Desa Sembung, Jalan Raya Sembung nomor 2 Perak Jombang. Oke, itu. Riwayat pendidikannya, Bu? Alhamdulillah saya dari SD, kalau siang itu MI, setelah lulus kemudian melanjutkan di MTSN Iya. Tambak Beras, kemudian dilanjut lagi dengan di MAN Tambak Beras, dan S1-nya di YIN Sunan Ampel Surabaya. Dan sekarang Kemudian- di UINSA itu. Ya, sekarang INSA. S2-nya di Undar. Oke. Bagi pengalaman Ibu tentang mengajar Al-Quran Hadis di MTSN 13 Jombang. Kalau pengalaman mengajar Al-Quran Hadis sejak dulu itu diawali saya memang bukan Al-Quran Hadis, tapi kalau dengan Al-Quran Hadis anak-anak ini kan kita berada di pinggiran, nggih. Iya. Awalnya ya memang kita agak berat, ya anak-anak memang harus dihafal, tapi kalau kurikulum sekarang kan kita nggak boleh hafalan. Tapi kalau anak-anak tidak dibekali dengan hafalan surat-surat pendek, itu nanti akan kasihan-kasihan sekali. Oke, jadi tetap sampai sekarang itu hafalan itu tetap saya tekankan kepada anak-anak, paling tidak dibuat bekal ketika dia lulus dari MTSN sebagai seorang laki-laki, dia bisa menjadi imam ketika paling tidak di bulan Ramadan. Oke. Imam Terawih. Ya, ketika sholat taraweh dia itu harus hafal minimal Anas sampai dengan At-Takasur Surat sebagai pendek, modalnya. Iya, surat-surat pendek itu Mbak. Hafalan hadis-hadis juga di sana. Kebetulan kalau hadis hanya sebatas materi saja. Kita belum penekanan ke hadis-hadisnya. Hanya surat pendek, dan sekarang alhamdulillah perkembangannya ada program tahfidz di madrasah kami. Program baru. Oke, program baru mulai di tahun ini. Mengajar sudah berapa lama, Bu? Di Saya masuk di MTSN 13 itu sejak 2002. 2002. Ya, sejak anak saya yang pertama itu lahir sampai sekarang, alhamdulillah. Berapa tahun, Bu? Sudah hampir berapa itu? 20 tahun. Iya, 20 tahun lebih itu. Sebenarnya jarak saya itu jauh sekali itu, Mbak, rumah saya itu. Rumahnya asli mana, Bu? Saya asli Megaluh. Kalau dari rumah ke madrasah jaraknya kurang lebih 18 kilo. Jadi setiap hari PPT saya kurang lebih 36 kilo. Kayak insya Allah ya, kita kan berusaha untuk disiplin ya. Nggih. Berangkat awal. Iya, memang itu tujuan sejak awal. Kita memang berusaha, kita kan sebagai guru menjadi contoh, jangan sampai kita telat. Iya, itu. Kalau anak-anak telat dihukum, lah nanti pandangan anak lu gimana? Ya kita harus jadi suri teladan yang baik, berusaha, tetap berusaha. Namanya manusia, kadang ada telatnya, ada kesibukannya. Itu. Langsung saja masuk ke pembahasan ya, Bu. Tentang menumbuhkan semangat sedekah sejak dini. Apa sih arti sedekah itu sendiri menurut bahasa dan istilah? Sedekah itu berasal dari bahasa Arab itu sodakoh, yang diambil dari kata sidik yang artinya bisa benar. Bisa diartikan benar, jujur, atau memberikan sesuatu dengan ikhlas. Dengan ikhlas dalam artian bagaimana? Dengan ikhlas itu berarti kita kembalikan bahwa banyak sekali rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kita berlaku jujur kepada diri kita sendiri, menyadari mengenai kelebihan-kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita.
Nah, dengan kita menyadarkan diri seperti itu, insya Allah akan bisa menumbuhkan kita memberikan kelebihan gitu pada orang lain. Tuh, itu secara bahasa. Lah, secara istilah bagaimana? Secara istilah itu bisa dikatakan mengeluarkan sesuatu di jalan Allah. Nah, di jalan Allah ini banyak sekali macamnya. Yang penting intinya kita mengeluarkan sesuatu dengan ikhlas yang itu kebutuhannya untuk di jalan Allah. Menurut istilah. Okay. Ada gak sih macam-macam sedekah itu sendiri? Mesti ada banyak kan Bu ya macam-macam sedekah. Sedekah itu bisa berupa materi, bisa juga non materi. Kalau materi jelas gitu berupa uang, bisa seperti itu. Non materi banyak sekali. Apa yang kita bisa bantu kepada orang lain juga itu bisa dikatakan sedekah. Sedekah yang paling mudah kita memberikan senyuman kepada orang lain, itu juga sedekah. Tapi dengan catatan jangan sampai kita senyum nggak ada lawannya, Mbak. Nah, nanti dikatakan apa itu ya, senyum-senyum sendiri. Nah, itu yang penting ada itu yang paling mudah. Sebenarnya kalau kita mau menerapkan sedekah kepada anak-anak, memang harus sejak dini dengan cara sesuatu yang baik itu harus dipaksakan. Sesuatu yang baik awalnya harus dipaksakan. Kenapa? Sesuatu yang baik kalau dipaksakan awalnya nanti lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan. Contoh, kalau tadi saya mengatakan, misalkan di rumah sedang ada kerja bakti, ada bersih-bersih masjid. Anak ini didorong untuk ikut serta, membantu. Dia yang bisa apa? Oh, tenaga dia bisa dibutuhkan. Dia bisa membantu membersihkan. Oh, dia bisa membawa minuman ke sana. Ikan diajari untuk paling tidak sedekah-sedekah yang paling mudah dulu. Tuh, okay. Ketika ada tetangga yang sedang punya hajat, kita manfaatkan anak-anak untuk belajar bersedekah apa? Tenaga mereka membantu menata kursi, ikut. Kalau sekarang orang Jawa itu mengatakan kalau ada wong mantu itu ater-ater lah, weweh lah, paling tidak anak-anak diajari seperti itu. Lah ketika diterapkan di madrasah itu bagaimana? Alhamdulillah Mbak, di madrasah kami itu ada pembiasaan setiap hari Jumat, ada namanya dana sosial. Nah, dana sosial itu anak-anak dimintai seikhlasnya, semampu dia. Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Nah, ini dana sosial. Sedekah, anak-anak diajari untuk sedekah. Manfaatnya apa? Dikembalikan karena ini dari anak akan kembali kepada anak juga. Karena ini sedekah itu adalah pembelajaran kepada diri sendiri, tujuannya nanti untuk membantu orang lain. Jadi dana yang terkumpul ini apabila ada temannya yang kecelakaan, ada yang sakit, bisa untuk memberikan sedikit santunan. Ada ya orang tua yang meninggal, itu bisa membantu untuk ke sana. Bahkan kemarin itu yang ada bencana banjir, madrasah kami juga ikut berpartisipasi. Tidak hanya itu, kami Bapak Dewan Guru juga ikut berpartisipasi memberikan contoh langsung sedekah dan juga dengan anak-anak kerjasama. Membantu apa? Membantu korban bencana banjir yang ada kemarin itu di Bandar Kedung Mulyo itu. Itu salah satunya. Kan ada ya sedekah yang berlipat-lipat ganda pahalanya tuh. Contohnya seperti apa ya? Oh ya, kita juga harus tahu kapan sedekah itu bisa bernilai berlipat ganda. Gampangannya seperti itu. Nah, ada sedekah harian, ada sedekah mingguan. Apa itu sedekah harian? Kita pilih waktu yang paling afdol, yaitu ketika kita sholat subuh. Sedekah pada waktu subuh. Nah, itu adalah sedekah yang untuk membuka rezeki kita. Nggak usah yang banyak-banyak, yang penting itu rutin. Sesuatu yang istiqomah, inilah yang bagus. Besar tapi sekali. Nah, ini yang kurang bagus. Nah, jadi sedikit 1.000 setiap hari. Oh, ini bulannya bulan Sa'ban, ditambah karena ini bulannya bulan bagus. Oh, ini bulan Ramadan, dari 1.000 menjadi 2.000. Tapi rutin. Sedekah apa tadi? Harian. Kita pilih waktu subuh, sedekah subuh. Mingguan contohnya apa? Hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang dimuliakan.
Ya, hari yang dimuliakan bagi umat Islam, maka di situ orang berlomba-lomba untuk memberikan sedekah. Sedekah Jumat sering kan? Iya, Jumat berkah, Jumat orang melakukan berkah. seperti itu. Orang berlomba-lomba untuk memberikan bantuannya kepada orang lain, memberikan sedekahnya kepada orang lain. Tuh. Yaitu masalah waktu. Nggih. Dimana kalau kita itu punya ilmu, insya Allah dengan sedikit tapi nilainya yang bernilai ibadah. Nah, makanya itu bedanya orang mengerti dan orang tidak mengerti. Gitu. Hukum sedekah ada banyak ya, Bu? Seperti ada wajib, makruh, sunnah. Nah, kalau hukum awal hukum sedekah itu sunnah. Nggih. Cuma itu sunnah itu kan dianjurkan, memang sangat dianjurkan. Sebab apa? Sedekah itu kan akan kembali kepada diri kita sendiri. Dulu pernah saya punya pengalaman kepada siswa, Mbak ya. Ketika awal-awal dia masih siswa baru, dia ditarik oleh temannya, langsung sedekahnya 10.000. Nah, saya tanya, "Le, kok kamu sedekah 10.000? Emang uang saku mau berapa?" Alhamdulillah kebetulan hari ini saya dikasih uang saku 12.000. Sampean ikhlas memberikan sebenarnya? Iya, insya Allah saya ikhlas, Bu. Ini nggak kebanyakan, kamu nggak minta kembali? Enggak. Kenapa? Saya bertanya-tanya seperti itu. Alhamdulillah saya sudah belajar, saya dibiasakan kalau misalkan saya punya apa yang saya punyai, saya sedekahkan. Saya punya keyakinan bahwa itu nanti akan kembali kepada saya. Saya sangat terenyuh melihat jawabannya seperti itu. Alhamdulillah. Ada masih kelas 1 MTS pada waktu itu, Mbak. Tuh. Okay. Apa tadi pertanyaannya? Hukum sedekah. Hukum, dan sunnah itu bisa menjadi wajib apabila orang ini benar-benar mampu melihat ada orang yang sangat-sangat membutuhkan. Apabila dia tidak membantunya, maka dia bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Lah, ini hukumnya yang sudah berubah. Hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Yang awalnya kita hanya disunahkan karena itu untuk kepentingan diri kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Memang itu sulit. Gampang kita ngomong sedekah, tapi prakteknya yang dikatakan tadi kan ikhlasnya. Nah, ikhlas mudah dikatakan, tapi prakteknya kadang anak-anak sendiri juga kadang aku kadung tak sedekah kadung tak dana sosial. Nah, kadang-kadang sudah seperti itu. Kata-kata seperti itu. Ini gampang susah. Ikhlasnya yang susah. Ikhlasnya itu yang susah. Hukum haram kan ada, Bu. Kalau sedekah pakai uang haram. Lah, kalau yang dipakai jelas seperti itu, ya nanti ya jelas sedekahnya ini ya jelas juga haram. Jelas nggak boleh. Kita memberikan dari hasil yang tidak halal. Dari misalkan judi, mengambil milik orang lain loh, apalagi Mbak mengatakan diambil dari hasil uang judi atau undian, kan jelas-jelas dari sesuatu yang tidak halal, ya jelas nanti akibatnya juga tidak baik juga. Nah, itu mungkin hanya sekedar itu. Nah, kalau hukum-hukumnya ada gak sih dalil tentang sedekah itu sendiri? Dalil tentang sedekah dalam Al-Quran itu banyak sekali. Sebab apa? Kita kembalikan pada keutamaan dari sedekah itu sendiri. Kalau kita menanamkan sedekah, otomatis kita harus diiming-iming. Keutamaannya, manfaatnya orang sedekah itu seperti ini. Di antaranya, kalau manfaat sedekah itu pasti akan diganti atau dibalas oleh Allah. Dasarnya dalam surat apa? Dalam surat Saba itu dijelaskan dalam ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Nah, Allah akan menggantinya. Ini perlu digaris bawahi. Digaris bawahi. Allah akan mengganti dengan berlipat ganda. Nah, ini penerapannya ini yang tadi yang harus benar-benar ditanamkan, bahwa kalau kita mau memberi pasti nggak akan mungkin, ya keyakinannya ini harus ditanamkan.
Itu satu dalam surat Saba. Terus manfaat yang lainnya apa? Akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dasarnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji akan tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai akan menjadi 100. Nuh, berarti akan berlipat-lipat ganda. 1 menjadi 7, 7 menjadi setiap tangkai menjadi 100. Tinggal mengalihkan saja. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, maka Allah akan melimpahkan, ya, melimpahkan apa yang Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita berikan itu diantara dasarnya. Jadi keutamaannya tadi pasti akan diganti atau dibalas oleh Allah. Oke. Yang kedua apa tadi? Dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Juga bisa menjadi obat bagi orang yang sakit sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wadawu mardakum bisodaqoh. Ini obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Itu ya. Lah manfaat yang lainnya apa? Akan sedekah itu akan menjadi naungan nanti kita di akhirat. Ya, akan menjadi naungan di akhirat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, inna dhilla mu'minin yaumal qiyamati shadaqah. Ya, sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah shadaqah itu. Terus masih banyak lagi. Di antaranya yang terakhir saya menyebutkan banyak sekali ini, menghapus dosa. Menghapus dosa. Dasarnya apa? Kalau tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Sekarang ada Al-Baqarah 271. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekah kamu, itu baik. Jika kamu menampakkan, padahal tampakkan, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Uang ditampakkan saja menurut Allah baik, apalagi kalau kita menyembunyikan. Tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu. Ya, tangan kiri tidak tahu. Jadi itu diantaranya nanti akan bisa menghapus dosa. Ayat selanjutnya, kalau tadi jika kamu menampakkan itu baik, tapi jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada fakir miskin, itu lebih baik bagimu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Itu apabila kita mau bersedekah. Itulah diantara kemanfaatan atau keutamaan apabila kita bersedekah. Berarti kita sedekah itu harus dilatih sejak dini ya? Betul. Sejak dini sampai sekarang besar harus sedekah. Harus dilatih mulai sejak kecil. Paling tidak kalau kita sedang mengantarkan anak kecil, kemudian kita menyeberangkan, ada orang yang menyeberang. Di situ ada orang yang membutuhkan, kita berikan. Kita anak untuk kita beri contoh, dia akan melihat, dia akan meniru. Jadi ditumbuhkan sejak dini, sejak kecil. Lama-lama dia akan menjadi terbiasa dan bahkan mungkin dia akan bersaing dengan temannya.
Itu. Jadi tadi sudah dikatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita sebagai seorang muslim tidak memulai, siapa lagi? Nah, kita harus menjadi yang terdepan. Nggih. Jika jenengan niki guru niki kan nggih masuk sedekah nggih. Insya Allah Sedekah. seperti itu. Nggih. Contoh yang Semuanya lain. kalau kita itu diniatkan, kita kan awalnya dulu tolabul ilmi, mencari ilmu. Setelah kita dapatkan apa yang kita punyai, ya kalau ada orang yang butuhkan, kita berikan. Ya, bisa dikatakan oleh sedekah yang non materi. Ya, berupa ilmu. Ilmu ini malah yang justru nanti akan bisa membantu kita nanti. Kalau misalkan kita mengajari anak Fatihah, misalkan baca surat Fatihah, Fatihahnya benar, dipakai dia terus. Dan orang-orang yang Bapak Ibu guru yang memberikan materi tentang itulah nanti akan terus, apabila dia dipraktekkan maka dia akan terus mendapatkan Ngalir kiriman. terus pahalanya. Mengalir terus, insya Allah seperti itu. Apa sih Bu bedanya infak sama sedekah? Kan sama-sama memberi. Oke. Infak itu biasanya berupa materi, tapi kalau sedekah tadi, sedekah bisa tadi Materi, bisa materi dan bisa bisa non non-materi. materi. Yang jadi saya sedekahkan di awal, senyum pun juga kita bisa dikatakan sedekah. Dengan catatan senyumnya dengan siapa, Mbak? Dengan orang. Ada lawannya. Nggih. Pun. Bisa ke Ibu memperkenalkan MTSN 13 Jombang? Oh, Program-programnya gitu Bu. Nggih, nggih. Terima kasih. Saya dari MTSN 13 Jombang, nggih, akan memperkenalkan madrasah kami. Alhamdulillah di madrasah kami itu ada 2 program kelas reguler dan program kelas unggulan. Bedanya tidak banyak. Yang penting dimulai tahun ini ada kelas unggulan. Unggulnya di mana? Kami punya program bahasa Inggris, punya program bahasa Arab tambahan materinya. Kemudian ada tahfidnya, ada baca kitabnya. Ini yang bedakan. Kita madrasah di luar pondok, tapi kita berani mencoba untuk kita punya mengajarkan kitab kepada anak-anak mulai sejak awal itu. Ya, alhamdulillah program unggulan yang belum lama ini kan mulai berjalan belum sampai 1 tahun. Alhamdulillah anak-anak di madrasah kami sudah berbagai macam prestasi yang telah diraih. Di antaranya anak-anak kami kemarin dengan bimbingan guru IPA, ya, Mapel MIPA itu juara nasional mendapatkan medali emas. Di tahun 2023 alhamdulillah ada 5 medali yang kami peroleh di kelas unggulan. Kelas unggulannya kan masih 1 kelas, masih kelas 7 tuh. Dan di tahun 2024 yang baru 2 bulan ini, alhamdulillah sudah dapat 2 medali kami. Oke. Yang pertama adalah medali emas MIPA materinya, yang kedua adalah materi PKN. Dan ini minta mohon doa restu, anak-anak kami akan mengikuti lomba di tanggal 9 Maret. Itu di antara keunggulan. Dan keunggulan yang lainnya apa? Di madrasah kami banyak sekali ekstranya. Ekstranya mungkin yang bisa menarik dari anak-anak. Ada ekstra banjari, ada ekstra drum band, kemudian bulu tangkis. Bulu tangkis ini yang menjadi andalan madrasah kami. Bisa dipastikan apabila ada kejuaraan, insya Allah MTSN 13 ini yang bisa menjadikan duta. Kemarin Porseni Jawa Timur kita menjuarai, ya, jadi juara umum. Ya, kemarin itu seperti itu. Kemudian ada ekstra atletik. Ya, biasanya itu bulu tangkis sama atletik kita yang menjadi duta. Ya, atletik, lari itu langganan di madrasah kami. Terus kemudian ada voli, ada sepak bola. Program kami yang baru di samping kelas unggulan ada boarding school. Kalau sekarang boarding school itu berarti nginap pada hari Sabtu malam Minggu, itu gantian, Mbak. Ada hari ini misalkan minggu ini perempuan, minggu depannya lagi ada laki-laki. Ada apa di boarding school? Di boarding school kita berusaha agar anak-anak itu mempunyai keterampilan. Jadi tidak hanya kita sholat berjamaah, ada pengajian kitab, ada ngaji,
Al-Quran, bimbingan di bawah bimbingan para guru-gurunya. Di situ juga ada muatan keterampilan. Ya. Di waktu malam ada materi keterampilan mereka yang hobi masak bisa masuk pengolahan bahan pangan. Satu, mereka yang punya hobi untuk jualan online. Nah, itu masuk dalam kelas digital marketing. Kemudian mereka yang hobi merangkai barang-barang bekas, ada masuk kelas daur ulang. Ada kelas menjahit, ada kelas desain grafis. Nah, itu adalah rintisan di madrasah kami yang kami berusaha agar lulusan madrasah MTSN 13 Jombang mempunyai di samping keilmuan, mengedepankan akhlak, juga mempunyai keterampilan. Tuh. Ini Man juga Oh iya, Man PPDB. Ya, Man 1 Nganjuk membuka pendaftaran peserta didik baru, Bu. Di Man 1 kan Man 1 madrasah Adiwiyata, juga madrasah yang berbasis pondok pesantren dan madrasah plus keterampilan. Di sini di Man 1 Nganjuk memiliki 4 prodi atau jurusan bahasa, agama, IPA dan IPS. Anak didiknya Bu diajak ke sini Man 1 Nganjuk. Ada pondoknya Bu yang rumahnya jauh. Ya. Keunggulannya di bidang apa ini Mbak Rin? Apa Bu? Kelas keunggulannya yang diutamakan yang apa ini? Biasanya sih anak IPA kalau ke agama gitu. Oh gitu. Okay. Juga ekstranya juga banyak Bu, meraih juara juga. Alhamdulillah. Okay. Kalau mau daftar sudah ada alur pendaftarannya. Coba dicek di website Webman juga ada. Sebelum ditutup Bu, apakah ada pesan dan kesan untuk anak muda biar gemar sedekah dengan ikhlas gitu? Ya, sedekah memang harus ditanamkan sejak dini. Bagaimana anak-anak itu yang menjadi nanti masa depan itu gemar untuk bersedekah, awalnya harus dipaksa. Awalnya harus dipaksa dulu dengan sesuatu yang sangat ringan. Ya, dengan sesuatu yang sangat ringan. Jangan lupa kita tekankan bahwa apa yang kamu berikan pada dasarnya itu akan kembali. Istilahnya itu nyelengi, nabung, berdoa nanti. Ya, akan kembali kepada diri kita sendiri dan tidak akan berkurang, bahkan akan menjadi berlipat-lipat. Itu yang perlu ditanamkan supaya mereka itu gemar untuk bersedekah. Itu mungkin saja, Mbak. Cukup sekian Bu berbincang tentang sedekah. Semoga apa yang kita bicarakan membawa manfaat bagi penonton yang nonton. Pemirsa Media Center Man 1 Nganjuk yang dirahmati Allah, saya Oktavia Ainun Nadia dan kerabat kerja Media Center Man 1 Nganjuk mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.